Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Husaini dan juga rekan saya Farhan Wirapratama. Dalam kesempatan ini, izinkan kami ingin melakukan presentasi mengenai topik manajemen pemasaran internasional. Teman-teman, adapun pembahasan materi, yang pertama adalah pemasaran internasional, yang kedua strategi manajemen pemasaran internasional, yang ketiga manfaat manajemen pemasaran internasional, yang keempat resiko pemasaran internasional, dan yang kelima contoh manajemen pemasaran internasional. Bab pertama, apa itu manajemen pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan adanya ancaman pasar global. Tentu teman-teman, pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Bab kedua, strategi manajemen pemasaran internasional. Yang pertama ada customer lifetime value, kedua ada experiential marketing, yang ketiga ada blue ocean strategi, dan keempat ada brand equity. Yang pertama ada customer lifetime value atau nilai dari arus cash profit di masa depan yang diberikan seseorang konsumen dikaitkan dengan hubungan dengan perusahaan. Strategi ini menekankan pemasar untuk dapat memenuhi kepuasan dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Yang kedua ada experiential marketing. Dalam proses pemasaran pengalaman, target terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk. Yang ketiga ada Blue Ocean Strategi. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar baru. Dalam Blue Ocean Strategi, permintaan diciptakan bukan direbut, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, ekuitas merek atau brand equity. Perusahaan pun mendapat keuntungan dari merek yang sudah memiliki ekuitas besar, seperti ketahanan harga. Harga yang sudah ada di pasar tidak akan mudah terganggu oleh harga yang dikeluarkan oleh pesaing lain. Bab 3. Manfaat pemasaran internasional. Beberapa pengusaha mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya manfaat pemasaran global. Untuk itu, di bawah ini penulis menjabarkan beberapa manfaat luar biasanya. A. Meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. B. Kualitas produk yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Bab 4. Resiko manajemen pemasaran internasional. A. Pajak. Hal ini seringkali menjadi resiko karena dapat menaikkan harga jual dari produk kita. Karena pajak produk ke suatu negara lumayan mahal. Oleh karena itu, kita harus menghitung harga jual perkiraan naik setelah terkena pajak. Bahasa. Hal yang paling penting dalam pemasaran adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada calon pelanggan. Tentunya, komunikasi yang baik terjadi ketika pelanggan memahami nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan. C. B. Ekspor akan sangat tergantung sekali dengan nilai mata uang dolar dan nilai fluktuasi. Kita harus tentu memantau nilai mata uang agar dapat menyesuaikan semua biaya untuk produk yang kita jual. Teman-teman, adapun contoh manajemen pemasaran internasional. Yang pertama ada perusahaan H&M, salah satu perusahaan retail fashion terbaik dunia yang terkenal. Pemilihan produk pakaian yang dijual di sini sesuai dengan fashion masyarakat Indonesia, sehingga perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan retail yang banyak digemari banyak kalangan di Indonesia. Nah, yang kedua ada perusahaan Coca-Cola. Perusahaan minuman Coca-Cola memiliki pendekatan dan strategi pemasaran yang unik. Coca-Cola berkonsentrasi pada program dari komunitas badan amal yang membutuhkan banyak waktu dan dana. Teknik pemasaran seperti ini cenderung disambut baik oleh masyarakat internasional.
Strategi dengan menunjukkan kepedulian serta empati terhadap masyarakat lebih dihargai dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus untuk memenuhi target penjualan saja.